Innahum muhimmatihim. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. في اللهم صل عليه. فمتى يسلم منصب لغيره خدم 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 بحر الخدم بركة. يتعذر معها طلب الحلال أو لا يتيسر فيها الجمع بين النكاح والتخلي للعبادة فآثر التخلي للعبادة وهم أعلم بأسرار أحوالهم وأحكام أعصارهم في طيب المكاسب وأخلاق النساء ومعنى الناكح من فوائد النكاح وما له فيه ومهما كانت الأحوال منقسمة حتى يكون النكاح في بعضها أفضل وترك في بعضها أفضل فحقنا أن ننزل أفعال الأنبياء الأفضل في كل حال والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dikatakan alal agil an yakuna lahu 3 saat. Bagi orang yang berakal hendaknya mempunyai 3 waktu dalam hari-harinya. Dibagi 3. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Waktu khusus untuk munajat terhadap Tuhannya. Untuk zikir, untuk baca Quran, untuk banyak sholat, gitu, untuk wirid. Wa sa'atun yuhasib fiha nafsah. Waktu untuk menghisab dirinya. Ya Allah, berapa banyak kesalahan aku di hari ini ya? Berapa banyak kekuranganku ya? Kenapa kok aku mulai menurun ya? Mengukur prestasinya. Wa sa'atun yakhlu fiha bimat'amih wa masyrabih. Ada waktu ya untuk makannya, untuk minumnya, untuk istirahatnya, untuk sama keluarganya. Fa inna fi hadhihi sa'ah, di waktu yang ketiga ini, aunan ala tilka sa'at, itu bisa membantu waktu kita untuk munajat, waktu kita untuk muhasabah terhadap diri. Kalau kita kacau, karena lapar misalnya, munajatnya terganggu nanti. Untuk koreksi diri juga terganggu nanti. Kalau kita tidak kekurangan minum, juga demikian akan terganggu ibadahnya kita dan muhasabahnya kita. Nah, ada waktu untuk istirahat, untuk makan, untuk minum bersama istri. Tapi jangan dibuat untuk itu semuanya, tapi gunakan juga untuk waktu muhasabah dan untuk munajah. Bagaimana waktu untuk bekerja? Bekerja itu disediakan waktu tapi untuk mengambil hajat. Untuk mengambil keperluan hidup, bukan menjadi tujuan hidup. Kalau tujuan hidup akhirnya semuanya digunakan untuk itu. Telat makan, telat minum, tidak tidur, banyak pikiran. Kenapa? Karena urusan duniawi. Akhirnya munajat nggak ada, dzikir nggak ada, baca Quran nggak ada, muhasabah nggak ada. Ini menjadikan pekerjaan urusan duniawi sebagai tujuan. Jangan. Masuklah urusan duniawi untuk mencari kebutuhan. Kemudian sisanya waktu digunakan untuk muhasabah,
sisanya waktu digunakan untuk munajah dan juga untuk kepentingan diri kita. Istirahat nggak ada, urus di duniawi, akhirnya macam-macam nanti sebentar lagi masa tuanya banyak urusan, nah sakit, kemudian anak-anak nggak terdidik, jadi problema rumah tangga macam-macam nantinya. Karena itu nggak usah bingung urusan duniawi. Rezekinya anak ente itu bukan dari kau. Rezekinya anaknya kau itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus kepada bagaimana mengatur waktu untuk munajat terhadap Allah, untuk muhasabah, dan untuk diri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita. Itu akan lebih baik. Nah, kadang-kadang kita melihat barang dagangan lebih banyak daripada melihat anak kita. Kadang-kadang kita tadi itu mikiri daripada pekerjaan lebih banyak daripada mikiri untuk kuburan kita, untuk akhirat kita. Nah, ini orang yang tertipu. Karena itu Allah menyatakan wala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan menipu kalian kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum bilal gharur, al gharur asyaitan, dan jangan menipu kalian penipu ulung, yaitu asyaitan. Ya. Di pandangan harus pandangan masa depan. Ya, jangan pandangan hanya sekarang. Orang kalau pandang sekarang itu akan masa depannya kacau. Contoh, makanan manis-manis enak. Anda tidak pikir masa depan, makan manis terus, bentar lagi masa depannya sakit nanti. Sakit ini semuanya. Pandangan itu jangan pandangan sekarang, masa depan. Jangan kamu sekarang masa depan kamu. Kif ba'da wafatak, kif akhiratak, kif hisabak. Karena itu Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Pandangan itu ghad untuk masa depan, bukan pandangan sekarang. Kalau pandangan sekarang kacau nanti. Enggak mikir masa depan. Enggak mikir masa depan. Nah. Kemudian dikatakan juga la yakunul agil dha'inan illa fi thalathin. Tazawwudun lima'ad, au marammatun lima'ash, au laddatun fi ghairi muharram. Tidaklah seorang yang berakal tadi itu berpindah keadaan kecuali dalam 3 hal. Pertama, mencari bekal untuk akhirat. Kesibukannya orang yang berakal itu satu, mencari bekal untuk akhirat. Bekal akhirat apa? A'malus sholihah. A'malus sholihah. Yang kedua, marammatun lil ma'ash. Berjuang dengan cara baik untuk kehidupan di dunia. Bagaimana? Ya kerja yang halal, atur. Yang sekiranya pekerjaan kamu tadi itu bisa membantu kamu untuk akhirat kamu, untuk ibadah kamu. Ana perlu untuk sehari itu 75.000 ya. Cari pekerjaan untuk keperluan kamu biar kamu enteng. Biar kamu enteng. Jangan nanti pas-pasan kemudian tidak bekerja. Bentar lagi anaknya sakit, bingung kalang kabut. Kacau semuanya nanti istiqomahnya. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atur kehidupan tadi itu untuk ma'isyah kamu. Yang dia ahli pertanian, menggarap sawahnya. Yang dia tadi itu ahli dagang, dalam dagangannya. Yang dia tadi itu terus begitu, atur untuk ma'isyah. Nah, itu pikirannya orang yang berakal. Adapun jika lebih daripada keperluan kamu hidup, Allah kasih, maka kesempatan kamu bisa menambahi tazawud, bekal akhirat dengan lewat kelebihan harta kamu. Kamu jadikan masjid, kamu jadikan madrasah, kamu biayai itu da'i-da'i yang memerlukan, kamu biayai itu santri-santri yang berprestasi, kamu santuni itu anak-anak yatim dan seterusnya. Kesempatan. Kesempatan. Auladatun fi ghairi mahram, atau bisa menikmati yang bukan diharam. Silakan. Ibadah yang benar, kemudian makan sate, tidak ada masalah. Bagus.
Tambah energi berarti tambah giat ibadahnya. Hah? Yang penting bukan haram. Hah? Silahkan. Ente cek kawin dengan perempuan yang cantik, nggak ada masalah. Yang penting solehah. Hah? Silahkan. Menikmati dunia tapi bukan yang haram. Itulah orang yang berakal. Kalau begitu, kalau tidak teratur begini, hanya kerja, apakah agil? Enggak. Enggak ada waktu untuk tazawwud di ma'ad, enggak mikir untuk akhiratnya dia. Ini bukan orang yang agil, ini orang jahil. Walaupun bertitel tetap jahil loh. Kenapa? Karena pikirannya hanya ada di duniawi, tidak mikir akhiratnya. Bekal akhirat tidak dipikir. Karena itu kemarin kan sudah dikatakan. Kif. Orang kadang-kadang bangun rumahnya di dunia dengan macam-macam pola. Bahkan kadang orangnya satu, rumahnya 7. Ini gimana nempatkannya? Kuburannya tidak dipikir. Terlantar ada di kuburan. Terlantar ada di akhirat. Itu udah sediakan apa untuk di akhirat? Kendaraan kamu bagaimana? Kemudian tempat kamu bagaimana? Subhanallah. Orang satu kadang-kadang kendaraannya ada 4. Ajib. Kendaraan kamu untuk di akhirat bagaimana? Inilah orang yang keliru di dalam mengatur kehidupan ini. Sehingga nanti masa depannya akan menjadi kacau nantinya. Nah, satu di antara dua. Orang ini bodoh atau orang ini kurang beriman dengan akhirat. Sehingga seakan-akan akhirat itu adalah khayalan. Bukan hal yang nyata, bukan menjadi satu keyakinan. Masya Allah. Jadi sebenarnya Islam mengatur kita juga untuk bisa hidup dalam keadaan nikmat. Tapi jangan hidup di atas dunia ini, lupa kehidupan yang lebih penting lagi, yaitu setelah keluar daripada dunia. Karena kehidupan di atas dunia ini pasti berakhir kok. Famad dunia bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantiqali. Tilah dunia ini adalah kekal, tetapi pasti kita akan berpisah dengan kematian dan berpindah tempat. Ya? Dan berpindah tempat. Nah, ketika nanti sudah pindah ada di dunia, nah, di mana tempat kita? Satu di antara dua kok. Nikmat atau adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada pilihan yang lainnya. Kehidupan masa depan kita bergantung dengan kehidupan kita di atas dunia. Siapa yang banyak beramal saleh, siapa yang dia tadi itu bertobat, siapa yang dia tadi itu menjadikan segala yang miliki untuk akhirat, maka akan dia berbahagia ada di akhiratnya nanti. Ya. Jangan menjadi orang yang menyesal nanti ketika sudah Israel datang baru. Ente kasih fulan. Kadang-kadang udah ditutup mulutnya, tidak bisa berkata, sehingga dia hanya mendelik toh. Mau nyuruh sedekah nggak bisa. Mulut ingin berbicara tapi ditutup oleh Allah SWT, sehingga dia hanya menyesali. Karena itu Nabi SAW menyatakan afdhalus sadaqah wa anta sahihun syahihun ta'mul ghina wa takhshal faqr. Paling afdalnya sedekah enggak tunggu waktu sakit. Tapi ketika kamu sehat. Biasanya orang sehat enggak mikir akhirat itu. Kenapa? Merasa enggak mati. Syahih, dalam keadaan eman, dalam keadaan sayang. Ya Allah, eman ini sini nih. Itu justru kamu sedekahkan. Yang kamu eman, yang kamu sayang, gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah sangat berharga. Ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Dikala kamu berharap kaya, takut melarat. Berharap kaya, ini ada modal. Gimana ini? Ini ada kelebihan duit ini. Gimana nih? Apakah untuk masjid? Apakah untuk beli tanah lagi? Ta'mulul ghina atau takhshal faqr. Takhshal faqr itu ya apa ini? Nah, kalau saya kekurangan, nanti saya gimana? Kala itu adalah paling afdolnya kamu sedekah. Intinya sebetulnya perangi penyakit bukhul. Perangi penyakit kikir pada diri kamu.
Intinya begitu. Ketika kamu sudah bisa mengalahkan penyakit kikir pada diri kamu, kamu menjadi orang yang menang. Nah, kamu menjadi orang yang menang. Lepas daripada belenggu kekikiran. Wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Nah, di sini perlu satu riyadhah. Ada 10 sarung. Kira-kira yang kamu sedekahkan yang mana? Yang mana? Yang paling rakhis. Tapi paling afdolnya sedekah yang paling syahih, yang paling kamu eman. Sedekahkan. Nah, ya? Perangi itu semuanya. Sehingga nanti kamu tadi itu enteng. Kalau enggak, semakin kikir nanti. Karena kikir itu kata Nabi ibarat pakaian besi. Semakin inti kencengi, semakin kamu tidak bisa bergerak. Semakin kamu terbelenggu. Nah, tapi ketika kamu keluarkan itu sama dikendori pakaian besi itu. Nah, dilonggarkan. Semakin longgar akhirnya lepas daripada kamu. Nah, ketika sudah lepas, kamu menjadi orang muflihun. Kamu menjadi orang yang menang nantinya. Nah, menjadi orang yang menang. Lepas itu semuanya dan jangan mau kamu dipercaya dengan hayat dunia yang menipu. Apalagi dan juga al-ghurur, syaitan yang menipu kamu. Percayalah sama Allah bahwa yang kamu sedekahkan tidak akan sia-sia. Kamu dan turunan kamu akan dijamin oleh Allah SWT. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Sedekahkan. Nah, untuk masa depan auladi. Nah, nih. 10 juta, 20 juta, 30 juta tergantung rezeki yang kamu punya untuk masa depan auladi, niatkan. Untuk masa depan turunan anak, untuk kesehatan keluarganya anak. Itu akan betul-betul mujarab. Masih ingat orang dulu kan, kalau sudah anaknya sakit, langsung beli beras, selamatan, kemudian kalau itu fuqara wal masakin, anak-anak yatim dikumpulkan bancaan, istilahnya orang dulu. Kalau anak sakit itu kan kadang-kadang buat bancaan itu, nadar untuk bancaan, anak-anak yatim dikumpulkan, itu semuanya tidak ada sekarang. Enggak ada semuanya. Nah, akhirnya datang macam-macam penyakit nanti. Ya, datang macam-macam penyakit. Karena itu kembali lagi kepada bagaimana orang-orang yang dulu tadi itu. InsyaAllah itu semua sesuai dengan ajaran Nabi. Ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Hatil qasidah barakallahu. يا الله طلبناك يا اللي ما تملي طلاب افتح لنا في المحبة يا غني كل باب يا غني كل باب ومتع العين في المستورة تحت النقاب عسى نشاهدك في مرآة عالي الجناب حبيبنا الطور لي وقد نقى سقاب ليلة سرى واستماع منك لذيذ الخطاب لذيذ الخطاب وقلت له كلما تطلبه مني صواب اشفع تشفع وقول ما شئت وسأل تجاب وسأل تجاب انت الحبيب المقرب عندنا في الكتاب ولأجلك
ولجلك قبل على العاصي إذا قبل وتاب. ومن توسل باسمك جعلته مهاب. واكتب عندي من أرباب القلوب طياب القلوب طياب. نسألك به البيت والكرم الصحاب. تجعل علينا من آفات الدنيا حجاب. ترعى غنمنا وهي مستامنة في ذياب. واخلع علينا من التقوى حسين الثياب. واجعل قصدي في التجريد والاكتساب. نازل بابك ولا بقرع لما خلوق باب. العابت عبدك وعندك للسؤال الجواب. مذنب مقصر وراجي من كريم المتاب. وطاعتك فضل منك والمزيد الثواب. واختم لنا العمر بالحسنى نهار الماب. نلقاك يا ربي راضي ما نشوف العذاب. والفي صلاتي على من به يخف الحساب. محمد البدر لي حنت إليه الركاب. والآل والصاحب ما وقت المحب طاب. وقت المحب طاب. اللهم صل أفضل صلاة كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما
وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء نما نحظى بالخير ونطفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر وانصر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء للكرام الشرفاء وعلى مصابيح الورار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على حبات رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم سلام الله من السادة الأعظم الفقير المقدم محمد من عند ساداتنا بعلي وغير ما أخواني وابن محمد مولى الدبيلة ولو رحمنا السقاف وزبق السكران وابن عائشة بن قد الملأ عبد الله ليس الأكبر وابن عقراني وأخواني من المحضر عدل فاخر كل شيء ويسلم من فاس عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ بن بقل شر الحداد ثم له الحبيب على أولياء الكون أجمعين حتى رواح من مشيئتك التوحيد شلقهم من يوم شكل وجنتك شلقه وبشور كرامة ثم صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن يوسف من بركاتهم وأسرار من ورهم من الله من بركاتهم وأسرارهم اكتبنا إياكم إن شاء الله في ديوان من حبيبنا ومحبوبين حولهم ويمنحنا من رحمه ويعطينا مثل ما أعطهم بلغنا مثل ما ضرب محمد الله وبركاتهم يا رب العالمين وحببنا إلى حبيبنا محمد حبيبنا محمد أحب لنا مما سواه وأن الله سبحانه وتعالى يسلمنا وإياكم من آفات الدنيا وشرها وأن الله سبحانه وتعالى ويجعلنا وإياكم من فتنتها سالمين وأمورها الظافرين وافتح علينا وعلينا وعلى أولادنا فتح العارفين وبقنا بالدين وعلم التأييد وعلى دنيا كنا صالحا من السلف والآباء وأنا صالحين ومنا والصحب الوقت وفي مثل الساعة والمناسبة نويناهم وقصر قصتنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد بسم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين